Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi umur, masih hidup sampai sekarang. Ya, oke, baik teman-teman, saudara-saudara yang di luar sana, alhamdulillah syukur juga kalian semua masih bisa hadir menemani saya di layar kaca ini ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang tercinta ya di luaran sana, mohon maaf sekali dengan hadirnya channel ini, dengan hadirnya saya di layar kaca ini. Anggap aja semua ini untuk hiburan kita. Toh semua cerita yang ada di tayangan, semua cerita yang ada di YouTube kebanyakan itu adalah untuk hiburan ya. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai Gus Samsudin lagi ya, si pesulap merah dan Joko Arek, yang tadi siang Joko Arek mendatangi padepokannya Gus Samsudin, yaitu padepokan Nurjat Sejati ya, kalau nggak salah itu namanya ya, mohon maaf. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat fitnah ya, mudah-mudahan, amin. Ceritanya gini ya teman, tadi saya lihat juga di tayangan, di konten ya, ternyata Joko Arek tidak bisa ketemu, artinya belum ketemu sama Gus Samsudin ya, dan Joko Arek akhirnya pulang. Karena kenapa? Katanya di situ banyak warga ya yang datang ya. Tadi emang saya lihat di YouTube banyak sekali warga, mungkin ada ratusan kayaknya, kita tidak ngitung, cuma ya perkiraan mungkin ada ratusan, nggak tahu 100 berapa lah ya. Di situ banyak sekali warga yang datang di depan pintu padepokan, dan ada aparat juga ya, dari kepolisian kayaknya. Di situ ada Pak Lurahnya juga. Di situ Pak Lurah artinya itu menghimbau kepada masyarakat, dan untuk sementara mungkin ya, sementara apa pas kejadian itu aja, apa sementara untuk beberapa hari ataupun untuk selanjutnya sampai sekian bulan, tidak tahu ya. Padepokan Nurjat Sejati ditutup untuk acara mungkin pengobatannya atau acara apanya ya, saya tidak tahu juga. Yang jelas itu untuk sementara ditutup. Dan di sini saya menyampaikan keterkaitannya masalah Joko Arek, pesulap merah, dan Gus Samsudin. Nah, yang kemarin-kemarin kan yang terlibat sebenarnya, yang masalahnya berkaitan dengan Gus Samsudin itu kan ada masalah sama si pesulap merah ya, artinya sama Marcel. Belum selesai ya urusan atau problemnya antara Gus Samsudin sama pesulap merah. Nah, ini ditambah lagi ya, nyusul lagi masalah baru ya, Joko Arek, seperti itu ya.
maksudnya masalah yang belum kelar kemarin ini ditambahin dengan masalah baru, yaitu Joko Arek pengen juga membuktikan keilmuannya seperti waktu si pesulap merah datang, pengennya seperti itu. Gus Samsudin belum sempat membuktikan suatu keilmuannya di depan pesulap merah. Jadi di sini Joko Arek mungkin penasaran juga, pengen membuktikan gitu loh ya. Tapi di sisi lain saya lihat ya nggak tahu ya, ini Allahu alam ya, kita cuma lihat sisi dari positifnya. Semua ini semata-mata kok saya lihat karena apa ya karena masih anget-angetnya, lagi viral-viralnya antara Gus Samsudin sama pesulap merah. Masalah ini belum selesai. Semua artinya konten kebanyakan lah ya, kebanyakan konten ini yang dibahas ya tentang Gus Samsudin, pesulap merah, Gus Samsudin, pesulap merah, sampai beberapa kalangan ya artis lah, saya bilang salah satunya Deddy Corbuzier mengundang si pesulap merah di acara YouTube-nya itu di podcast ya, podcastnya Deddy Corbuzier, dan membahas perihal itu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalahnya Gus Samsudin di situ. Nah di sini lagi saya lihat Mas Joko Arek ini emang dia, saya lihat di kontennya itu selalu ya membuktikan suatu trik-trik ya, artinya sering menampilkan trik-trik debus, trik apa aja di situ. Mas Joko Arek itu menampilkan sangat luar biasa, bagus, artinya mengedukasi kepada masyarakat bahwa ilmu trik ini seperti ini kan gitu ya, itu bagus. Saya dukung juga dalam hal itu untuk edukasi. Tapi tadi ya sebenarnya kalau Joko Arek tadi itu masuk ya mungkin ini ya, kalau Joko Arek tadi dipersilahkan kan udah dipersilahkan, artinya dipersilahkan suruh masuk sama penjaga Padepokan. Kalau Joko Arek ini tadi masuk kayaknya tidak terjadi seperti yang tadi saya lihat, artinya banyak warga berdatangan di situ. Mungkin warga tidak mau kampungnya itu terjadi ributan lagi gitu loh, keributan kayak waktu ada Mas Marcel gitu, dan nggak mau hal itu terjadi. Akhirnya ya orang kampung itu datang, masnya ini artinya Joko Arek ini pulang dia sama teman-temannya satu mobil ya. Itu mungkin lain waktu ada kesempatan, ada mungkin Mas Joko Arek ini datang lagi ya, saya enggak tahu ya. Tapi emang kebetulan tadi belum sempat ketemu sama Gus Samsudin, karena Gus Samsudin ada suatu acara mungkin ya, acara apa suruhan agung atau apa tadi itu bilangnya itu ya. Nah, seperti itu. Ya itu dah, artinya kalau tadi disuruh masuk nunggu mungkin di dalam, biarpun berapa lama nunggu ya, kalau kita pengen ajang silaturahmi lah ya, artinya silaturahmi di situ insya Allah bisa ketemu, entah itu malam entah itu besok pagi. Dan lagian kan kita disambut dengan baik, dipersilahkan masuk itu. Mungkin kalau masuk gak terjadi ya seperti itu, karena kan di situ di kampung itu udah kemarin terjadi yang seperti itu rame-rame, jadinya mungkin orang kampung nggak mau lagi hal itu terjadi itu loh. Itulah temen ya, artinya dunia ini kok lucu gitu ya, seperti apa ya, ibaratnya kita itu wayang ya, apapun yang terjadi di dunia ini udah ada garisnya ya. Mungkin ketika Gus Samsudin mau naik popularitasnya ya, dikasih ujian seperti ini ya, bisa aja seperti itu ya.
dan sebaliknya Mas Marcelnya udah mulai memumbung popularitas apa itunya, ya pengen membongkar trik-trik ya seperti itu. Bagus juga, artinya itu semua itu mempunyai tujuan ya, semua itu mempunyai tujuan. Ya ada beberapa kalangan yang orang memang nggak menyukai dengan hal itu karena menyangka itu trik, itu banyak. Ada yang itu bilang itu real, ya ada juga. Artinya di sini emang kalau dipertemukan mungkin ya selesai urusannya, itu ya selesai, nggak mungkin terjadi berpanjangan seperti ini. Kalau saya pribadi ya dari penonton aja deh ya, jadi penonton gitu. Apapun yang mereka lakukan ya saya anggap semua itu semata-mata ya hiburan aja. Walaupun itu ada benernya, dalam hal itu ada realnya ya syukur. Kalau nggak real ya anggap aja hiburan. Jadi saya ambil sisi positifnya aja gitu ya. Buat Mas Marcel semoga baik-baik aja, Gus Samsudin juga baik-baik ya. Mudah-mudahan ini semua cuma settingan aja lah ya, settingan itu aja. Jadi kalau udah nganggap settingan, kita itu tidak berburuk sangka lagi. Biarpun itu bukan settingan, seandainya itu real ya alhamdulillah. Kalau itu settingan juga ya kita tonton, namanya kita kan sebagai penonton ya. Itu nanti wasit yang menentukan antara ini dan itunya, yang ngatur udah ada, kita jadi penonton. Mau berkomentar begini, berkomentar begitu, toh kita tidak bisa datang langsung ataupun menghakimi dia secara gitu ya. Biarlah kita jadi penonton, melihat seperti apa perjalanannya waktu ini untuk mereka berdua gitu ya teman-teman ya. Artinya kita menyikapi dalam hal ini ya kita anggap aja ini hiburan di YouTube, itu aja. Sambil ngopi ya, minum. Itu yang tadi saya upload, video yang tadi saya upload itu ada beberapa komentar juga ya. Artinya ya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tidak bisa menjawab, artinya membalas satu persatu ya, mohon maaf ya. Bagi yang membela Mas Marcel silakan, bagi yang membela Gus Samsudin monggo ya. Kalau saya membela diri saya jadi penonton ya, menghakimi tidak, saya tidak menghakimi beliau semua. Itu beliau semua itu orang yang sangat luar biasa, saya akuin jempol dengan keilmuan walaupun ilmu apa yang penting saya akui jempol ya. Mas Marcel punya ilmu yang di bidangnya dalam hal trik, Gus Samsudin dalam hal pengobatan, dan banyak orang menyangka itu ada keterkaitan dengan hal trik, itu silakan menganggap ke sana, silakan ya. Semoga mereka berdua nantinya dipertemukan lagi dan bisa membuktikan apa yang jadi unek-unek masyarakat, jadi penasaran yang selama ini dikencam dalam hati masyarakat ya Indonesia pada umumnya. Semoga terbukti ya, terbuka supaya tahu, itu aja, supaya itu damai gitu loh lah ya, biar damai, karena kita itu NKRI ya, negara kesatuan kita itu kan ya. Gak usahlah berdebat masalah ilmu ini dan itu. Sebenarnya sih menurut saya, kalaupun itu ilmu hikmah, ini ilmu trik ya biarkan. Artinya biarkan itu ya bukan artinya itu membiarkan apa, kalau ini trik dipakai untuk hal-hal semacam pengobatan, itu bukan berarti seperti itu. Artinya tuh nanti akan berjalannya waktu akan tahu sendiri ya, lama-lama. Ibaratnya kita makan, kalau udah kenyang pasti muntah, kalau udah kenyang itu
makan terus pasti perut itu nggak enak, rasa-rasa pasti suatu saat muntah ya. Sepandai-pandainya ya orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga, seperti itu ibaratnya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga ya, itu udah ada pepatah seperti itu. Jadi kita ya teman-teman yang di luaran sana tidak usahlah menghakimi satu persatu dari mereka, menghakimi yang ini salah, yang itu benar, dan itu benar, yang ini salah, itu jangan. Kita jadi penonton aja kok ya. Kita doakan aja mereka itu semua baik-baik ya. Itu aja, kita tonton sambil ngopi, sambil merokok bagi yang merokok ya. Kalau saya karena tidak merokok ya, jadi ya seperti ini aja. Tapi saya sikapin lagi ya, sebenarnya kejadian tadi itu kejadian masalah apa ya, Joko Arek datang ke Padepokan dan pengen ketemu Gus Samsudin dan pengen sekali ilmunya Gus Samsudin dibuktikan di depannya Joko Arek. Itu sebenarnya banyak sekali masyarakat yang merasa terwakili ya, artinya merasa itu nanti nih pasti terbuka, nanti ini berhasil membuka kedoknya. Mungkin ada yang bersangka seperti itu, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Belum jodoh, belum ketemu, mungkin lain waktu ya. Itu ya, kita doakanlah semoga kejadian ini tidak berkepanjangan ya. Tapi ada sisi baiknya, ada hikmahnya juga untuk para YouTuber juga, bisa meraih rezeki lewat konten-kontennya ya. Artinya di sisi lain ada baiknya gitu loh ya. Lagi viral-viralnya kita membahas ini, akhirnya ya penonton yang nggak lihat pas di live-nya kan bisa lihat di kontennya kan gitu, bisa lihat di YouTube-nya. Jadi mewakili daripada kejadian itu gitu ya. Tuh menurut saya seperti itu. Ya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Mohon maaf ya teman ya, ini di ruangan saya ya, di galeri lah, galeri kecil-kecilan, ruangan khusus ya, ruangan khusus. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman ngelihat ada beberapa topeng ya, ada beberapa lukisan-lukisan. Kalau lukisan memang banyak ya, patung, lukisan ya, namanya galeri ya, bermacam-macam. Inilah seni ya, kita hidup itu harus banyak seni ya, biar nggak stres. Tuh, makanya saya kalau masuk di ruangan ini yang lihat lukisan, ngeliat apa gitu, merasa terhibur. Jadi ya seperti kalian semua ngelihat kontennya si ini ada tentang hiburan, ngelihat kontennya si ini ada tentang misteri, ini ada tentang apa-apa. Jadi situlah memang kehidupan harus seperti itu ya, harus ada seni ya. Oke teman, terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah mengikuti konten saya ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang selip ya, yang menyakiti hati kalian semua. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Untuk akhir cerita ya, untuk cerita sekarang maksudnya, untuk akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat semua, salam budaya.